Halo Nawasena Muda, selamat datang di podcast UNBL. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang keterlibatan mahasiswa UNBL di kompetisi nasional, yaitu Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, atau yang bisa kita sebut POMNAS. Baru-baru ini, ada seseorang yang menjadi perwakilan mahasiswa UNBL yang ikut terlibat di kompetisi POMNAS tersebut. Kira-kira bagaimana sih POV dari atlet terhadap POMNAS yang ke-18 ini? Langsung saja kita sambut Rahma Lianti. Halo Rahma. Halo Kak. Oke, sebelumnya di samping kita ini mahasiswa S1 Gizi semester berapa? Saya semester 3 Kak. Semester 3. Oke, langsung saja ya Rahma Lianti. Bisa kali ya kamu ceritakan dulu nih gimana tentang diri kamu pada saat maksudnya ceritakan diri kamu seperti nama panjang, lalu prodi apa, terus juga semester berapa juga gitu, boleh dikasih tahu dulu nih teman-teman yang lagi nonton Awasana Muda. Iya baik. Perkenalkan, nama saya Rahmalianti dari prodi S1 Gizi semester 3. Oke, asal daerahnya dari? Asal daerahnya Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Oke. Langsung saja kita ke poin selanjutnya, yaitu kita pengen lebih tahu dalam lagi nih apa aja sih yang jadi pengalaman Rahmalianti setelah melakukan kegiatan POMNAS itu tadi. Oke. Langsung saja Rahmalianti, bagaimana sih kamu tuh bisa tertarik nih dengan bidang olahraga atau bidang olahraga sepak takraw gitu ya. Terlebih lagi kamu itu seorang Rahmalianti yaitu wanita gitu. Jadi gimana sih kamu tuh bisa tertarik sama bidang itu gitu? Iya baik. Awal-awal Sambil kenal takraw itu saya kelas 4 SD Kak. Oke. Awalnya tuh cuma iseng aja gitu, ikut teman-teman, kayak asik aja. Soalnya kayak latihannya tuh nggak terlalu berat, awal-awal tuh kayak bercanda aja gitu, main-main gitu. Iya. Habis itu juga karena di kampung itu ada senior, dia sudah pernah ke luar daerah gitu, jadi Iya. aku juga pengen gitu naik pesawat. Oh. Apalagi itu gratis kan. Nah, kapan lagi gitu. Gitu Kak. Oke, next Rahmalianti, aku mau tahu nih apa aja sih prestasi yang udah kamu raih di bidang olahraga selain sepak takraw gitu. Kalau di bidang lain nggak ada ya Kak, cuma di sepak takraw gitu. Oke, di bidang sepak takraw. Kira-kira sepak takraw itu di tingkat apa aja sih waktu menangnya itu gitu. Iya. Terus prestasinya apa aja, misalkan juara 1, 2, 3 gitu, boleh dikasih tahu. Oke. Kemarin pas lagi sekolah SD itu ada tingkat SD, alhamdulillah juara 1 gitu. Tingkat kabupaten pernah juga juara 1 Popda dan juara 3 Kopda. Dan kemarin yang Porprov ini mendapat 5 medali. Itu ada 2 emas, 1 perak, 2 perunggu. Wah, itu tingkat provinsi? Iya. Wah, keren banget ya teman-teman nih, dicontoh. Oke, next question. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Rahmalianti, gimana nih hasil akhir dari kompetisi POMNAS kemarin? Boleh diceritakan gimana pada saat pertandingan berlangsung, lalu ketemunya lawan siapa aja, lawan kamu pada saat pertandingan gitu ya. Terus tuh pada saat pertandingan itu apakah sengit atau bagaimana, bisa diceritakan ya? Hasilnya sedikit menyedihkan sih, kecewa gitu. Kenapa tuh jadi menyedihkan? Nggak bisa ngasih apa-apa buat Kalsel gitu. Belum bisa gitu. Semoga tahun-tahun berikutnya bisa memberikan medali buat Kalsel. Iya. Gitu, bisa menyumbang. Yang penting dapat pengalamannya juga. Jadi tahu kan ya. Oke. Kemarin itu ada 3 nomor pertandingan, yaitu ada kuadran, regu, dan double event. Nah, kuadran itu kemarin mainnya ada 4 orang. Main di kuadran itu kemarin lawannya Jawa Timur. Oke. Kan awal-awal main tuh belum panas gitu. Iya. Jadi pemainnya agak sedikit hancur lah gitu. Oh, kenapa bisa sedikit hancur gitu?
karena kurangnya komunikasi dalam permainan, karena komunikasi itu penting gitu. Oh, jadi pada saat itu kurang komunikasi jadi Iya, hancur gitu ada ya? miskomunikasi antara teman gitu. Oh ya, terus habis kuadran tadi? Habis kuadran itu ada regu. Heeh. Di regu itu kami juga sedikit belum panas lah. Tertinggal sedikit jauh poin dari musuh, yaitu 21-13 dengan skor 2-0 gitu, Kak. 2-0 itu dari kalian dua atau Dari musuhnya dulu. dari musuhnya dua kalian kosong? Oke, nggak apa-apa. Lalu. Yang ketiga itu, nah di double event ini sedikit sengit gitu. Oh, Ada perlawanan. udah mulai panas nih, Iya, ya kan ya? panas. Terus? Kemarin double event lawannya itu Bali. Bali. Iya, Oh, Bali. oke. Nah, di sana tuh kami poinnya beriringan 21-18. 21. Tapi tetap sih dikalahkan oleh Bali 2-0. Tapi iya. kan beriringan gitu. Nah, yang terakhir itu mainnya sama Sulsel. Nah, itu kami Sulawesi Selatan ya? iya. Oke. 2-1. Karena 3 set kan mainnya capek banget gitu. Jadi set terakhir itu udah capek-capeknya, udah kalah. Oh iya. Terus udah ya. Iya, Oke. Ternyata sesengit itu ya teman-teman semuanya. Oke, lanjut nih ya. Menurut kamu apa sih yang menjadi tantangan bagi kamu sendiri dalam kompetensi Pomnas kemarin? Yang pasti itu musuh yang hebat gitu. Sama diri sendiri, karena kita harus bisa mengontrol emosi dalam diri kita gitu. Iya, betul banget. Terus kita harus tahu juga bagaimana musuh itu ya gitulah ya pokoknya. Aku kurang tahu juga sih gitu, belum pernah ikut bidang olahraga gitu ya. Oke. Lanjut. Oke, ini pertanyaan yang mungkin akan kamu sukai karena ini bagaimana cara kamu mempersiapkan diri kamu pada awal-awal banget nih untuk mengikuti Pomnas kemarin. Bisa diceritakan? Yang pasti harus dipersiapkan itu mental sih, Kak. Oh, mental. Sama fisik, kesehatan juga itu sangat penting ya kan. Itu nomor satu sih, iya, kesehatan. Kalau sakit kan nggak bisa main. Iya, gitu. betul banget. Terus selanjut itu setelah mental lalu kesehatan itu tadi, apalagi nih yang dipersiapkan seperti mungkin karantina atau segala macam bisa diceritakan waktu awal-awal kayak mungkin kamu nyiapin barang-barang atau ada berkas-berkasnya gitu, mungkin bisa diceritakan juga biar orang-orang yang mau mungkin nawasana muda tertarik juga nih ngikutin Pomnas gitu loh. Tapi kita nggak tahu ya setiap bidangnya tuh apakah beda cara mempersiapkannya atau bagaimana. Mungkin kalau dari takraw dulu kali ya kita cari tahu dulu nih gimana gitu, boleh diceritakan? Kalau kemarin persiapannya itu 10 hari ya. Iya. Karantina di Banjarmasin juga. Itu kami latihan fisik setiap pagi, jogging gitu. Wah. Terus tuh Berapa menit tuh kira-kira joggingnya? sekitar 2 kiloan aja. 2 kilo, oh my god, sejauh itu ya. Tuh ya, terus? Habis itu jam 8 lagi latihan gitu. Latihan ya fisik, sorenya game. Itu sih yang dipersiapkan. Dipersiapkan banget, dipres banget ya? Iya. Untuk ngelatih fisik itu tadi. Terus apakah ada lagi gitu? Ya itu aja sih kayaknya, Kak. Oh, kalau yang kayak sebelum mengikuti Pomnas, maksudnya terpilih menjadi salah satu olahragawan yang bakal jadi di bagian Pomnas itu, mungkin bisa dijelaskan kayak tes-tesnya apa aja, tes kesehatannya mungkin atau ada tes wawancara bagaimana gitu? Kalau tidak itu kayak tes apa ya, keahlian di bidang kami itu kayak aku posisinya sebagai tekong gitu. Jadi itu dites. Tekong itu apa? Tekong itu Tekong. tekong Santai aja. Tengong itu apa? tekong itu penyerpis gitu, Kak. Oh iya tahu. Iya paham. Oke, terus Ya sebagai tekong gitu, sebagai smash dan feeder juga. Oh, jadi kayak per bidang ininya tuh didalamin gitu ya? Iya. Iya, tahu. Kalau misalkan kayak tes kesehatan gitu, untuk seleksi masuk ke Pomnasnya gitu maksudku, ada nggak? Nggak ada sih,
paling itu tes fisiknya, Kak. Oh, tes fisik. Iya, tes fisik lagi. Tapi biasanya ada yang gugur nggak sih kalau kayak gitu tuh? Kemarin tuh karena kalau kami pas-pasan sih Oh, orangnya. tapi kemungkinan berarti ada ya gitu ya Iya, bisa kalau gugur. cowoknya ada yang gugur sih. Oh gitu. Oh berarti ada Sekarang yang gugur. diambil cuma 8 kemarin. Oh gitu. Oke oke oke. Berarti ada yang gugur gitu ya. Oke. Selanjutnya apa aja kesulitan yang kamu hadapi nih pada saat mengikuti Pomnas? Saat itu berlangsung, misalkan kayak habis kamu lomba atau pas kamu latihan, apakah ada kesulitan di balik itu gitu? Ya pasti ada ya kan, Kak. Kesulitannya itu kayak pas pertandingan itu aku kurang tenang gitu di lapangan dan kurang yakin. Karena kan aku ini penyerang pertama gitu. Iya. Kurang yakin masuk atau enggak gitu. Jadi kayak ragu-ragu. Jadi out atau sangkut gitu. Jadi itu tuh harus punya apa ya? Harus bisa meyakinkan diri gitu. Untuk percaya diri kayak itu tuh harus gitu loh gitu ya. Gitu. Tapi kamu tadi kurang yakin gitu ya, karena kamu tadi adalah penyerang pertama, jadi kurang percaya diri. Oh gitu, itu ya salah satu kesulitannya. Itu waktu lomba. Iya waktu Kalau pada saat latihannya, ada nggak kesulitan setelah latihan, misalkan latihan yang jogging tadi kayak mungkin, aduh capek banget gitu kayak. Iya pastilah. Oh ada. Setiap habis latihan itu pasti kayak ngeluh capek gitu. Ah iya. Bawaannya mau tidur aja gitu. Oh gitu. Tuh. Enggak ya, ini kan wajar. Setiap manusia pasti ada punya titik lelahnya gitu. Oke. Setelah itu, bagaimana kamu itu bisa ngatasin dari kesulitan yang kamu sebutin tadi nih? Kira-kira gimana kamu ngatasin itu? Solusinya sih dari aku harus percaya diri, yakin ke diri sendiri gitu. Supaya lebih percaya diri aja gitu. Selebihnya ya berdoa. Iya, Berserah bener diri, banget. Yakin harus bisa, pasti bisa gitu kan ya. Oke. Lalu pertanyaan terakhir, Ya, baik. apakah kamu mendapatkan dukungan dari kampus, keluarga dan orang sekitar kamu pada saat kamu itu mengikuti lomba tersebut? Ya pasti ada dong, Kak. Oke. Kalau dari orang tua pasti mendukung dan selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Pasti. Dan untuk teman-teman terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung dan menyemangati aku kemarin. Datang ya kemarin ya teman-temannya. Iya, Oh, sedikit. bisa disebutkan teman-temannya siapa? Terima kasih kepada. Terima kasih buat Sipa yang udah nonton dan menyemangati aku di belakang lapangan gitu pas aku tanding. Ada lagi? Udah. Oh satu aja. Iya, Oh sahabat. sahabatnya. Oh, wajar kan jauh ya Banjarmasin ya, nggak apa-apa. Karena kemarin juga kebetulan kita itu UTS serentak, jadi mungkin ada beberapa teman yang nggak bisa berhalangan karena itu UTS tadi gitu ya. Kalau dari kampus ada dukungan? Ya ada. Kemarin kayak seperti apresiasi saya pada saat mengikuti Pomnas. Lalu juga kemarin saat saya mengikuti lomba Porprov, saya mendapatkan beasiswa saat semester 1 dari kampus gitu, Kak. Oh, dapat beasiswa ya. Oh, alhamdulillah. Oke. Karena itu tadi pertanyaan terakhir, teman-teman. Jadi aku simpulkan bahwa berdasarkan pembahasan kita tadi ya, dapat disimpulkan bahwa ternyata menjadi salah satu olahragawan atau atlet di Pomnas pada kali ini itu sangat butuh effort. Butuh effort banget, kayak yang Rahmalianti sebutkan tadi, seperti menyiapkan kesehatan, lalu mental juga, lalu emosional kita, bagaimana cara kita mengontrol emosional pada saat kita melawan musuh itu tadi. Nah, lalu juga seperti ada latihan fisiknya. Nah, itu tadi kesimpulan dari aku setelah mendengarkan cerita dari Rahmalianti. Semoga mahasiswa-mahasiswi yang sedang nonton sekarang atau pihak umum lainnya yang telah mendengarkan Rahmalianti bercerita tadi bisa diambil pengalamannya gitu ya dari apa yang sudah diceritakan, lalu juga tekad dan semangat Rahmalianti. Oke.
Yang paling terakhir banget nih, seperti biasa, satu kata untuk UNBL apa nih? Satu kata untuk UNBL itu luar biasa. Kenapa jadi luar biasa kira-kira? Karena bisa melahirkan mahasiswa-mahasiswi yang kreatif, inovatif, dan berprestasi. Sukses terus untuk UNBL. Wah, sukses. Oke. Pertanyaan tadi sekaligus menutup episode kali ini. Terima kasih untuk Ramalianti yang sudah bersedia menjadi tamu di podcast UNBL kali ini. Terima kasih juga untuk para pendengar podcast UNBL, para nawasena muda. Jangan lupa dengarkan dan saksikan episode-episode lainnya. Sampai jumpa lagi di episode podcast UNBL lainnya. Bye. Yeay.